Hello guys, welcome back to my channel. Hari ini kita akan membahas tentang tutorial data lagi, di mana data yang akan saya gunakan adalah uh, mediasi dan moderasi. Nah, moderasi itu adalah sebuah variabel di mana variabel tersebut akan memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel tersebut. Nah, bedanya dengan mediasi adalah antara dua variabel tersebut, variabel mediasi ini menjadi jembatan atau penghubung antar variabel tersebut supaya bisa ada efek. Nah, cara dari mediasi adalah supaya X dan Y-nya itu tidak ada hubungan sama sekali. Jadi tidak ada hubungan signifikan. Nah, dengan masuknya mediasi adalah supaya bisa mencari hubungan tersebut. Nah, data-data yang saya ambil adalah data-data dari BEI, di mana ini adalah data-data ROE, PBV, dan NPM dari bentar ya, dari konsumen non silikals. Nah, dari sini kita akan melakukan eh, moderasi terlebih dahulu. Pertama, yang kita harus lakukan adalah mengcopy datanya. Nah, sebanyak ini 118 data. Terus yang harus kita lakukan adalah kita masukkan ke statanya. Reverse row. Nah, begitu. Nah, terus apa yang harus kita lakukan pertama? Nah, yang harus kita lakukan pertama adalah untuk eh, moderasi ya. Kita harus mengetes uji normalitas terlebih dahulu, yaitu dengan meregresikan Y, X, dan M terlebih dahulu. Nah, habis itu kita melakukan predictive pass. Nah, gunanya uji normalitas ini adalah supaya data-datanya itu tidak ada yang menyamping banget untuk menyebabkan permasalahan dalam penelitian kita. Jadi dilihat ada 0. Standar yang akan kita gunakan untuk error hari ini adalah 5%. Nah, eh, karena ini 0 artinya kita harus mencari cara untuk mendelete data-data yang berhubungan supaya bisa mendapatkan standar 5%. Yang pertama kita harus lakukan adalah short trace untuk supaya lebih mudah melakukannya. Terus graph box trace. Dan di sini kita bisa melihat, bentar. Oke, ini data-data yang terlalu menyamping dari standar normal kita. Nah, yang harus kita lakukan adalah mendelete data-data ini. Nah, dengan data-datanya adalah kita harus mendelete data-data yang tidak normal tersebut. Seperti yang tadi di sini ada min 8. Yang harus kita lakukan adalah delete min 8-nya ini. Nah, begitu. Dan seterusnya sampai bawah. Supaya videonya tidak eh, terus kita lanjutkan dengan mendelete ini. Untuk kita cek lagi. Nah, tidak ada data-data lagi yang terlalu menyamping. Kita bisa lihat bahwa kita sudah mencapai batas normalitas kita, dan artinya ini sudah normal datanya. Nah, jika tidak normal walaupun sudah dibuang semua datanya, uh, caranya adalah dengan mengganti format tersebut atau enggak mencari data-data yang lain. Nah, oke, selanjutnya sehabis normalitas, kita mau mengecek apakah eh, adanya masalah multikolenialitas. Nah, yaitu dengan melakukan uji VIF, uji multikolenialitas ini. Nah, di sini VIF itu di 1.8, artinya tidak ada gejala multikolenialitas. Karena jika ada gejala tersebut, pasti min VIF-nya ini akan di atas 10. Artinya kita selamat. Nah, artinya datanya masih tidak ada gejala tersebut. Nah, data tersebut masih linear. Selanjutnya adalah kita melakukan head test. Head test itu adalah menggunakan uji heteroskedastisitas. Nah, tes ini akan mengecek apakah ada gejala tersebut, yaitu dengan mengetik head test. Bisa kita lihat ada di 0,9979, di mana head test kita itu jika di bawah 0,5 akan terjadi masalah heteroskedastisitas yang terjadi saat error. Kesalahan prediksi atau data-data kita itu nggak konsisten. Nah, bisa selanjutnya, jika memang bermasalah, kita bisa pakai VCE Robust. Tapi karena ini tidak ada masalah dengan variabel kita, maka bisa kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kita akan melakukan mengenerate variabel moderasi tersebut, yaitu dengan bagaimana ya dengan menghubungkan X1 dengan variabel M1, yaitu variabel X dan moderasi. Nah, caranya adalah dengan generate uh, M1 X1 sama dengan M1 atau dir M, dir-nya sebagai moderasi dikali X. Bisa di sini dilihat bahwa M1 X1 muncul. Nah,
Terus kita bisa regresikan untuk melihat reg. Nah, dari sini kita bisa melihat eh, ROA bersignifikan kepada Y-nya, moderasinya eh, masih di ambang-ambang, tapi ya melebihi 0,5 dari M1X1 dari efeknya ke Y. Terus M1X1-nya moderasinya lebih 0,5 juga. Artinya moderasi ini memang tidak bisa dipakai untuk penelitian karena melebihi 0,5. Jadi variabel yang saya sudah gunakan yaitu variabel moderasi tidak terlalu signifikan efeknya ke RO, ROA, ROA, ROA kepada Y, yaitu PPV. Nah, memang cara ini seharusnya sudah selesai dan kita bisa melakukan step selanjutnya. Tetapi jika kita mau melakukan eh, cara yang lebih praktis adalah kita melakukan satu cara lagi, di mana eh, kita akan mendrop ini M1X1-nya. Kita akan lakukan salah satu cara lagi yang lebih akurat dan sudah menjadi standar, yaitu dengan cara ini, summarize. Kita summarize X1 dengan pin only, segini. Nah, summarize-nya adalah kita menggunakan X-nya kita. Nah, selanjutnya adalah kita men-generate pin R, pin. Maaf, terdapat gangguan penyusunan kata seperti ini. Dan selanjutnya kita akan memakai rumus ini lagi, yaitu summarize. Tetapi kita pakai ke M-nya, ke moderasi, variabel moderasinya. Dan kita lakukan lagi, tapi ini diganti pada variabel moderasi. Nah, dengan begini kita mendapatkan variabel gen X1 dan gen M1. Nah, ini adalah metode mean centering, di mana ini metode yang lebih akurat seharusnya. Nah, supaya kita bisa membuat seperti kayak tadi M1X1, kita bisa melakukan gen M1 X1. Kita mengenerate lagi sebuah variabel tadi, yaitu M1 dan X1, variabel efek M1 dan X1 tersebut dengan gen X1 dikali gen M1. Nah, muncul M1X1-nya lagi. Nah, seharusnya eh, kita akan melakukan normalitas dan head test tersebut. Nah, dengan lagi rect y x m, lakukan seperti itu yang cara yang kita lakukan seperti tadi, dan kita bandingkan eh, beberapa sudah bahaya itu ini di DAR ini, di moderasinya DAR ini. Oke, dari data ini kita bisa melihat apakah variabel ini moderasi atau tidak. Nah, moderasi itu ada empat macam, yaitu pure moderasi, yaitu variabel moderasi pure, homologizer moderator, quasi moderator atau prediktor. Nah, untuk melihat apakah ini masuk ke kriteria mana, kita harus melihat B2 dan B3 dalam eh, dalam dalam regresi ini, dalam data ini. Yang kita lihat adalah dari PT ini. Nah, dari PT ini kita bisa melihat DER-nya yaitu B2 itu tidak signifikan. Dan ini tidak signifikan juga. Artinya apa? Artinya data-data dari yang sudah kita tes itu adalah pure moderasi, yaitu bukan, maaf. Artinya datanya ini yang satu B2 ini non signifikan dan eh ya, dan ini non signifikan. Artinya adalah ini adalah homologizer moderator. Maaf, bukan pure moderasi. Nah, dengan begitu kita bisa ngetes data-data kita ini masuk ke kriteria moderasi apa. Begitu. Dan selanjutnya supaya bisa untuk lebih mantap kita lakukan head test juga. Hmm, nomornya masih ada di ambang-ambang tersebut. Masih di atas 0,5. Jadi ya masih aman artinya untuk head testnya. Nah, selanjutnya eh,
saya mau menjelaskan tentang ini. Nah, se- sebisa saya, ini bisa dilihat bahwa dalam data-data tersebut, observasi yang kita sudah lakukan ada 92. Sehabis kita sudah delete data-data yang tidak normal, terus probabilitasnya, signifikansi dari nilai uji F-nya, itu nilainya kecil, lebih kecil daripada standar kita, itu 0,05. Nah, ini menunjukkan bahwa model regresi, regresi kita itu sangat layak dan untuk diteliti. Nah, selanjutnya eh, bahwa the R squared ini, di mana menunjukkan seberapa besar proporsi variabel dependen kita, yaitu Y-nya, itu dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nah, bisa dilihat bahwa di sini sebesar 0,1. Nah, selanjutnya ada adjusted R squared, di mana nilai R squared yang telah disesuaikan dengan jumlah variabel independen ini lebih akurat untuk model dengan lebih dari satu variabel bebas, tetapi kita tidak melakukan variabel-variabel yang lebih-lebih dari terlalu banyak. Nah, dan terakhir adalah root MSE, di mana dari akar dari rata-rata quoted error. Nah, ini menunjukkan rata-rata kesalahan prediksi model terhadap data aktual. Nah, bisa dilihat bahwa sebesar 0,7. Ya, memang masih ada beberapa error, tapi semakin kecil datanya ini semakin bagus. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mediasi. Selanjutnya untuk mediasi, kita akan mengambil data lagi dari BI. Nah, ini sudah saya persiapkan datanya. eh, Yaitu dengan topik bahwa ROE berpengaruh pada pengaruh ROE pada PBV dengan NPM sebagai mediasi dari perusahaan sektor non silikal. Nah, oke. Selanjutnya kita ambil data-datanya dan masukkan ke dalam stata untuk diteliti lagi. Nah, untuk mediasi NPM ini harus bisa menjadi sebuah jembatan bagi X dan Y-nya itu, ROE dan PBV-nya. Nah, untuk melihat bahwa ini apakah mediasi atau enggak, itu kita harus melihat dulu melihat dulu data-datanya. Nah, eh, oke. Pertama, kita harus meregresikan dulu X ke Y-nya dulu, yaitu di mana kita lakukan regresi dulu Y dan X. Oke, dari sini kita melakukan hal yang sama dengan uji normalitas dan SK-tes. Oke, bisa kita lihat bahwa masih ada beberapa error. Nah, kita lihat dari graph Postgres, kita lihat bahwa ini yang di atas 0 adalah error-errornya. Nah, tinggal kita hapus aja sih. Supaya bisa lebih easy, kita short trash dulu, dan kita delete error-errornya. Oh, ini dulu. Postgres lagi ya, oh, masih ada 4 itu yang terakhir. Mari kita lihat. Oke, SKPSS. Bisa kita lihat bahwa ini sudah lolos dalam uji normalitas kita, bahwa datanya dapat tidak bisa diteliti dan eh, tidak ada penyimpangan yang dapat memengaruhinya. Oke, selanjutnya kita melakukan head test juga supaya ada masalah heterostasitas atau enggak. Sudah bisa dilihat bahwa ini di atas 0,5 standar kita, artinya tidak akan ada gejala heteroskestasitas dan ini melebihi dari persentase yang kita terima. Jadi hampir lah, apa gejalanya hampir tidak bisa terjadi. Nah, selanjutnya sehabis kita estimasikan regresi ini. eh, ini regresi ini dilakukan untuk mengestimasikan jalur C. Nah, selanjutnya kita mau mengestimasikan jalur A. Nah, jalur A ini kita mau estimasi dengan meregresikan dulu moderasi X dan M-nya. Nah, caranya dengan ini. Kita pakai cara yang sama dengan di atas, yaitu prediksi PSR. Maaf, sudah ada, jadi nggak bisa ini. Jadi RS2R. Oke. Selanjutnya kita SKTS RS2. Wah, masih ada banyak ini errornya. Jadi kita hilangkan dulu error-errornya dulu yang bisa mempengaruhi data-datanya ini. Jadi ada 3 di atas, 2 di bawah. Jadi kita tinggal aja short trash 2 dan hapusi 3 di atas dan 2 di bawah. Tetapi kita harus melihat satu-satu juga. Jadi kita delete dulu aja ini. SK test, res 2. Kita lihat masih 0, artinya harus delete yang di bawah. Coba lagi. Jika masih ada 3 Postgres masih ada titik-titik tetapi sudah memenuhi standar, jangan di-delete lagi. Karena itu datanya sudah memenuhi eh, standar kita. Jadi sayang-sayang juga datanya dihapus. Oke, masih harus dihapus lagi.
Dua, ada satu lagi atas dan bawah. Oke, ini sudah lebih dari eh, dari standar kita. Jadi datanya ini sudah normal dan dapat dilakukan untuk dapat diteliti lah. Nah, selanjutnya kita lakukan retest lagi. Jadi kita melakukan pengumpulan data dengan mengestimasikan jalur-jalur tersebut dulu. Nah, bisa dilihat bahwa ini sudah lewat dari 0,05, jadi tidak akan ada uji heteroskestasitas. Apa maksudnya ada masalah itu dari situ. Selanjutnya kita cek lagi. Nah, dari standar error ini dan ini bisa kita lihat bahwa ini bisa digunakan datanya untuk mengestimasikan dari apa jalur jalurannya. Nah, dalam selanjutnya langkah ketiga adalah kita meregresikan M ke Y. Nah, ini digunakan untuk mencari jalur B-nya yang akan digunakan untuk menguji apakah variabel kita ini mediasi atau enggak. Nah, eh, seharusnya selama ini harus signifikan ya datanya. Maksudnya data dari rek ini X, Z, dan X ini itu harus signifikan jalurnya. Begitu. Bila kita lihat bahwa ini memang signifikan, tadi langkah satunya kita signifikan juga. Bentar, cek dulu. Bisa habis di oh belum ya. Coba kita cek dulu langkah satu, habis diuji, eh, ini tidak signifikan. Nah, seharusnya ini signifikan. Artinya data variabel X ini tidak bisa digunakan untuk mediasi karena ini signifikan. Kita harus cari data lain. Nah, tetapi begitu cara tahunya ya, kawan-kawan. Nah, tetapi saya akan lanjutkan aja untuk langkah ketiga. Untuk langkah ketiga, kita harus meregresikan F ke Y untuk mengestimasikan jalur B-nya. Nah, untuk mengetahuinya, kita bisa meregresikan dulu semua, yaitu Y, Y-nya, X-nya, dan Z-nya. Nah, kita melakukan uji yang tadi, seperti yang kayak tadi itu, uji normalitas. Ya, sudah di atas 0,5, jadi normal. Jadi kita bisa, datanya dapat bisa dilakukan untuk diteliti. Selanjutnya kita lakukan tes multikolinialitas. Sehabis langkah-langkah dari 1 sampai 2 itu dilakukan, kita melakukan uji multikolinialitas lagi, supaya datanya nggak ada yang terlalu berhubungan. Dan kita bisa lihat uji VIF-nya masih di bawah 10, artinya tidak ada masalah multikolinialitas. Dan selanjutnya kita lakukan head test. Tesnya aman juga di atas 0,05 artinya tidak ada masalah heteroskestastisitas. Nah, eh, artinya normal semua normal dan kita bisa lakukan regresi lagi seperti tadi. Y, tadi Y, Y, X, X, Z, Y, Z. Nah, bisa kita lihat bahwa X ini, waduh, tidak signifikan. Eh, ini yang kita mau, ini yang kita mau sih. Eh, karena, bukan, maksudnya saya, eh, ini tidak signifikan, eh, ini tidak signifikan, kepada Y-nya. Waduh, seharusnya ini signifikan ya, karena diperlukan untuk mediasinya. Jadi kita harus cari data yang baru lagi. Eh, Seharusnya ini NPM-Z-nya ini eh, seharusnya signifikan, karena kita maunya sebagai mediasi, syaratnya adalah supaya mediasinya ini signifikan. Tetapi pengaruhnya ini nggak terlalu signifikan kepada Y. Jadi ini tidak bisa digunakan untuk mediasi. Nah, tetapi ini hanya menjadi proses proses startup doang ya. Jadi kalau misalnya kalian ada datanya ini harus signifikan di bawah 0,05 dan ini harus di atas 0,05. Begitu. Data X ini kita mau tidak signifikan supaya memenuhi eh, jalur jalur C-nya tersebut. Jalur C itu harus 0. Begitu guys. Selanjutnya dari data-data ini kita mau mencari apakah eh, uji melakukan uji sobel, di mana dalam uji sobel tersebut kita mau melihat apakah ini dapat data-data ini dapat digunakan untuk mediasi. Nah, kita bisa melihat dari data dari koefisien dan standar errornya ini. Nah, kita mengambil data-data ini dari data-data dari Ref, YZ. Maaf, maksudnya dari Z ke Y ini. Atau Ref, Z.
Nah, untuk uji Sobel ini kita mau mengetahui bahwa apakah moderasi ini, variabel mediasi ini punya hubungan antara dua variabel tersebut. Nah, kita bisa ambil dari data tadi yang sudah kita tes dari Z dan Y. Ini, maaf, salah, Y dulu, Z dulu. Oke, maaf, salah lagi. Oke, nah ini kita bisa ambil dari koefisien dan standar errornya ini. Artinya ini 0,64, 0,08. Nah, dalam uji Sobel untuk mengetahui apakah mediasinya punya hubungan, kita harus menggunakan kalkulator Sobel, di mana kita harus mengisi Sobelnya ini, kalkulator Sobel. Nah, kita input aja A dan B-nya ini, S, A dan B-nya ini. Nah, aduh, em, kita ambil dulu dari stata. Ini yang langkah dua ini yang A-nya dulu. Yang A ini ada X-nya, X-nya dari koefisiennya dan standar errornya datanya. Ini A, ini SA-nya. Nah, kita masukkan aja 0,64 ini. Oke, selanjutnya kita ambil dari B-nya, di mana yang kayak pakai cara yang tadi ini, ya yang ini. Kita ambil dari yang bawah ini, minus 0,361. Ini B-nya, minus 0, dan SB-nya, standar errornya. Nah, seperti yang kita lihat, dari Sobel tes statistik ini, bisa kita lihat bahwa ini hasilnya 0,2. Nah, artinya dalam Sobel tes itu standarnya adalah 1,96. Nah, ini masih di bawah standarnya. Artinya, ini mengartikan bahwa NPM ini tidak bisa menjadi moderator, variabel mediasi untuk memengaruhi X dan Y. Begitu. Nah, ini konklusi dari tes mediasi dan moderasi saya. Sekian, terima kasih telah menonton channel saya. Thank you guys.